and now we're not. I wish you tell me. Do you wanna build a snowman? Dek, tolong nyalain lampu, Dek. Ih, lu siapa? Nih. 5 toples. Mau. Yang tadi aja, yang tadi. Amel. Bang, Bang. Coba lah, Bang. Harus segini. Sakit, Bang. Bapak tangan anaknya patah, Pak. Ya justru itu yang bapaknya mau. Used to be best friends, and now we're not. Oh. Mbak beli gorengan. Mbak, gue nitip itu tuh sama Amel. Bukan bau api itulah. Iya, bau api. Itu ada di handphonenya dia. Sini Bang. Duitnya? Ya itu, ya Allah, kamu itu ya. Nih guys, kemarin Amel beli ini. Jadi kemarin tuh waktu di Kokas, Amel kan mau. Beli masker gue dong, Pak. Gue bakal tembak. Jadi tuh dia mau. Jadi tuh dia mau apa sih namanya? Ke tempat dinosaurus tuh kan, Dino Island. Dino Factory. Gimana sih? Tahu. Tapi ternyata pas nyampe sana tiketnya udah habis, udah sold out. Akhirnya dia ngambek. Terus akhirnya dia minta beli ini. Ini beli kayak gini doang. Ambil. Ya ambil ah, jangan dihilangin. Bang, tolong Bang. Hilang semua parah lu gue hilangin. Maksud Bapak. Beli kertas klaim ya Bang ya? Iya. Kertas klaim berapa ya? 5.000. Set. Mentang sendiri. Aduh. Ini keluarga nggak ada yang bener. Satu lagi hilang, Mel. Oh, di sana. Ya udah di sana nanti kan. Ambil. Jadi ini cara mainnya, kita pancing dulu nih. Mengelek ya? Udah. Caranya. Itu ada belinya di Dandan, tapi udah kirim ke Amel. Nanti tunjukin aja ke Mbaknya. 20.000 paling. Kalau cara mainnya kita tuh harus ngumpulin anginnya dulu. Nih kalau udah berat. Au. Ya pokoknya gitu deh cara mainnya. Cara mainnya gitu. Jadi kenapa ini kepisah, karena ini ada bola ini. Ini kita coba tembak. Bayangin kayak gini, kenapa ya mainan anak sekarang tuh mahal-mahal, gue tuh bingung. Kalau Amel juga nggak anak-anak lagi, cuman kayak, jadi Amel tuh emang suka koleksi dinosaur yang Jurassic World itulah. Nah kemarin tuh dia bosen karena kan selama ini kayak dia beli pajangan doang gitu kan. Terus dia bilang mau beli yang apa gitu yang bisa dimainin. Udah deh ini. Used to be with buddies, and now we're not. Kita tembak ke atas. Udah guys, capek. Ini bolanya udah 3, 4. Satu lagi hilang tuh. Ada di belakang. Udah sih. Do you wanna build a snowman? Do you... bagus ya ininya. Oke guys, BTW kalian sekarang udah nggak bisa lagi ngatain aku kalung TikTok karena aku udah ganti kalung.
Cutie banget kalungnya. Pokoknya kalungnya cutie banget, kalungnya Mickey Mouse. Jadi kalian nggak bisa lagi ngatain, olah kalungnya kalung TikTok. Kalung TikTok apaan? Oh ternyata banyak yang nggak tahu. Jadi tuh aku punya kalungnya itu kayak bentuk nada gitu, bentuk nada. Gue nggak tahu nada apa. Bentuk nada. Terus semua orang bilang, "Lah, kalungnya beli di mana?" Terus aku bilang, "Oh, nggak tahu ya ada atau enggak, tapi aku belinya di toko emas gitu kan." Karena kan aku kalau nabung, nggak tahu ya, ini pembelajaran aja sih. Aku tuh nabung nggak bisa ada duit gitu, kayak maksudnya gini, aku nabung nih, tapi aku nggak bisa kalau tahu tabungan itu tuh uang gitu, nggak bisa. Gue yakin 100% bakal dipakai, nggak bisa banget. Nah, terus aku bingung kan, gue invest kemana nih? Kalau misalnya invest kayak di apa gitu, nggak bisa guys. Aku nggak tahu kenapa nggak bisa. Pasti keambil, pasti 100% keambil, dijamin. Jadi aku nabungnya deh lewat emas gitu, kayak emak gue kan juga kayak gitu. Emang dari kecil aku diajarinnya gitu sih. Terus kan kalau gue invest tanah gitu kan kayak nggak mungkin kan, mehong bun ya. Nah terus aku mikir tuh, aduh gue beli apa ya supaya gue nggak dikatain kalung TikTok lagi. Ya aku beli deh. Tapi ini lucu banget guys, lihat deh. Itu gambarnya Mickey Mouse. Kelihatan gak sih? Gambarnya Mickey Mouse, lucu. Sebenarnya kalung TikTok itu masih ada, cuman lagi nggak aku pakai. Karena kenapa kok kalung TikTok? Karena bentuknya itu sama kayak logo TikTok. Tuh. Kalungnya itu sama kayak logonya si TikTok. Jadinya aku dibilang, "Iya, logo TikTok. Kalung TikTok." Kalau punya kalung salib gak? Tadinya tuh aku mau beli kan, cuman kayak gak tau kata papi aku nggak boleh. Tapi bagus lah kalung TikToknya. Iya tenang aja kok, masih ada kalung TikToknya tuh, masih ada, nggak aku jual. Ini gemes. I love Mickey. Terus buat kalian yang mau beli emas tuh lagi naik. Jadi menurut gue lu jual dah tuh pada. Dijual tapi belinya nanti. Belinya tuh pas emas lagi turun-turunnya gitu. Itu namanya investasi. Terus kalau bisa sih beli emasnya emas 23. Kalau misalnya emas 2. Ini sih pelajaran dari nyokap gue dari kecil. Pokoknya aku diajarin kalau nabung tuh ya udah ke emas aja. Kado terindah Natal menurut kamu apa? Oh ya, ini kado Natal sih buat aku. Jadi aku tadi juga beliin mbak aku, karena aku nggak mungkin kan nabung. Tapi kayak nggak mungkin dong kalau misalnya gue beli yang gede banget, ntar gue kayak opung-opung Batak lagi. Jadi tau gak sih, jadi ini fakta banget nih ya. Jadi si Amel tuh pakai antingnya itu, kalau aku kan antingnya biasa kan kayak bulan gitu doang, biasa gitu. Nah terus jadi si Amel itu beli anting tuh dulu bareng anak ini. Antingnya itu gambar mobil. Lu bisa bayangin gak sih, anting gambar mobil, tapi anting cewek gitu, gambar mobil. Terus dia bilang, aduh gue pengen ganti gitu. Ya udah tuh aku beliin. Tapi anehnya dia tuh nggak mau kayak anting yang gambar love atau yang ya udah gini aja bulan gitu, nggak mau. Dia tuh maunya anting apa atau emas apa yang bisa dia pakai tapi orang lain tuh nggak bakal pernah punya gitu. Kayak pokoknya yang menurut dia tuh unik gitu ya. Itu juga kalung waktu itu antingnya aku yang pilihin tuh, cuman kayak udah lama gitu kan, terus dia pengen ganti. Ya udah tuh, tau nggak dia jadinya beli apa? Dia jadinya beli anting jerapah. Bayangin anting jerapah. Kayak gue tahu sih mungkin orang ada yang punya, cuman kan kayak jarang kan anting jerapah, kayak aneh gitu, aneh. Orang ngomongnya kayak, oh ini gambar
Mickey Mouse gitu kan, lucu ya nggak sih. Kalau ini dia nggak, dia anting jerapah. Gue juga agak bingung kenapa. Dan kita tuh nyarinya tuh susah. Dia tuh tadinya maunya anting sapi, tau nggak? Ngapain lu beli anting sapi? Gue tuh capek banget gitu. Maunya yang bentuk sapi gitu kan. Cuman nggak ada. Tadi tuh ada kan, kalau anting anak-anak tuh biasa kan adanya Mickey Mouse, Hello Kitty gitu kan, gitu-gitu kan. Nah kalau ini tuh dia enggak, dia maunya jerapah, sapi. Tadi juga ada mau beli cincin kodok. Gue tuh bingung aja gitu. Ya, dia tuh berani tampil beda. Iya emang dia tuh berbeda. Terus dia tuh kalau misalnya disuruh pakai, waktu itu pernah tuh dibeliin sama mami aku dulu banget, sama papi aku. Beli kalung warna silver tuh. Bagus, kata gue juga bagus. Kayak bentuknya kayak diamond gitu loh. Pokoknya kayak cewek banget gitu kan. Terus dia nggak mau, nggak dipakai. Dianggurin, akhirnya gue yang pakai kan. Akhirnya aku yang pakai. Terus ya udah tuh aku ganti. Terus dia bilang gini, ih kakak pakai anting, gue juga mau dong pakai anting. Tapi dia tuh nyari leontinnya tau nggak apa? Nyari gambar lumba-lumba. Sumpah, udah nggak ada fotonya sih, cuman itu tuh itu tuh belinya waktu itu inget banget barengan yang itu, yang kalung TikTok itu kan. Nah tapi dia tuh benar-benar yang kayak, kan aku bilang kan kalungnya, aku kan cari untung gitu kan. Lu kalau misalnya mau beli kalung, maksudnya yang gue juga bisa pakai gitu modelnya gitu kan. Terus akhirnya dia tuh setelah milih berapa lama, dia tuh beli leontinnya tuh leontin ini lumba-lumba. Sumpah gue nggak ngerti deh. Dia tuh beli leontin lumba-lumba ya kan. Dia tuh lumba-lumba. Terus jadi tuh ceritanya gini, ini tuh bulat, terus di tengah-tengahnya ada lumba-lumbanya. Terus ada satu mutiara, tapi mutiara tuh warna pink. Sedangkan Amel tuh benci banget warna pink. Pokoknya warna-warna cewek dia tuh nggak suka. Dia tuh suka kayak warna cewek mungkin biru gitu kan, biru muda, hijau atau apa gitu. Dia nggak mau. Jadi dia tuh harus, itu kan bulat gini kan, maksudnya kecil segini gitu, kecil. Terus di sini ada lumba-lumbanya. Abis itu ada titik, ada kayak satu mutiara doang, satu mutiara yang warna pink. Terus dia bilang apa? Nggak mau, ada pinknya. Gue udah nyari itu susah banget sumpah. Terus gue bilang aja, enggak, harus mau, udah dicariin sampai. Jadi tuh ini emang toko mas langganan banget kan. Sampai kayak si kakak-kakaknya yang cariin tuh kayak dia tuh udah bantu cariin gitu loh. Kan biasanya kan kalau mas kita cari sendiri kan, dia tuh udah bantu cariin gitu. Tapi Amelnya nih emang ngadi-ngadi sih Amel, dia nggak mau. Terus aku bilang udah harus mau. Udah akhirnya dia beli, mau. Terus berapa bulan kemudian dia ngeliat abang aku pakai. Jadi abang aku kan pakai kalung salib, tapi emang itu nggak emas karena dia nggak apa sih, nggak pernah pakai emas. Tapi belinya tuh kayak, tau gak sih, jewelry, ada di Sensi tokonya. Nah terus waktu aku beliin kalung buat Mira, maksudnya JMT beliin kalung buat Mira, aku lihat tuh ada leontin salib kan. Kata gue ini kayak abang gue mau deh gitu kan aku suka lihat gitu kan. Terus aku foto tuh mau apa enggak, bla 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 bla. Udah tuh akhirnya jadi beli ya kan, aku udah beli tuh buat dia. Nah pas dia sampai rumah dia bilang gini, gue mau dong, gue maunya yang salib, gue nggak mau lumba-lumba. Situ gue udah emosi naik darah. Jadi sebelumnya tuh abang aku emang punya kalung salib yang emang mami aku beliin, dan dia nggak mau ganti maunya itu karena kan dari mami aku juga kan. Tapi ya maksud gue ya lu belilah buat ganti-ganti gitu kan, buat outfit gitu. Misalnya aku tuh beliin leontin salib yang warna hitam, nah sedangkan punya dia tuh yang putih, yang silver, warna silver. Terus akhirnya dia bilang ya udah kalau udah punya ya udah nih yang hitam buat gue. Udah akhirnya yang hitam sampai sekarang dia yang pakai, bukan abang gue. Padahal tuh emang aku udah niatnya tuh kayak, oh ya udah nih buat beli abang gue, karena aku kan maksudnya kayak ya udah ngasih ke saudara gitu kan. Ya udah aku beliin tuh. Dia bilang, kok ini aku emang beli leontinnya doang. Kenapa beli leontinnya doang? Karena kalungnya tuh udah ada dan baru beli juga gitu kan. Terus dia bilang, kok gue nggak dibeliin sih kalungnya, cuman leontinnya doang. Ya emang jelas-jelas itu bukan buat lu tadinya, Meng. Lu aduh, si Amel tuh emang bener-bener ya, gue tuh udah sampai emosi. Tapi akhirnya dia pakai juga sih, cuman dia masih tetap minta beliin kalung yang silver.
emang dia tuh meresahkan banget tuh. Cuman ya maksud gue kayak ya nggak apa-apa sih. Terus gelang, waktu aku beli gelang ini, jadi aku kan kalau nabung kecil-kecil gitu kayak 2 gram, 3 gram, nggak pernah sampai yang langsung 10 gram karena nggak bisa dipakai sama aku kalau langsung 10 gram. Terus amit-amit itu hilang, gue nyeseknya minta ampun. Jadi kalau misalnya yang hilang kayak 2 gram gitu-gitu, ya amit-amit hilang ya, amit-amit hilang nih, ya masih maksudnya nggak senyesek yang 10 gram gitu kan. Jadi aku bagi kayak oh di gue 2 gram, di adik gue 2 gram gitu-gitu kan lumayan juga kalau misalnya kayak Mas lagi naik gini nih terus jual. Kan Mas lagi turun tuh biasanya Mas turun tuh Januari, Februari tuh udah turun deh kayaknya. Itu kalau turun tuh baru aku beli lagi tuh, belinya kayak gitu. Jadi kita tuh untungnya tuh 50, 100 ribu. Tapi tuh seru kayak gitu. Nggak tahu sih, aku sih dari kecil kayak gitu ya. Masalahnya tuh ya, gue tuh sebenarnya pengen beliin kayak adik gue tuh barang-barang cantik. Karena apa? Karena kalau dia pakai, aku beliin gitu. Misalnya aku beli sweater 2 nih, aku suka banget dua-duanya, tapi aku harus boleh beli satu. Ya udah, satu tuh gue beliin adik gue, satu beliin aku. Tapi adik aku sama aku tuh seleranya beda banget. Aku tuh yang bener-bener kayak sweater crop gitu-gitu, sweater yang cewek banget. Sementara dia tuh maunya yang gombrong, yang oversize gitu, yang ukuran XL. Sementara oversize-nya gue aja M, dia oversize-nya L. Itu di gue udah kayak baju yang aduh gede banget gitu loh. Jadi emang susah. Terus gambarnya juga, misalnya aku suka nih gambar yang ada kayak waktu beli baju Blackpink. Jadi tuh baju Blackpink yang selama ini aku pakai itu kan PAD aku kan. Nah, jadi tuh baju Blackpink tuh ada 3. Satu yang warna pink, 2 yang ada 4. Satu warna pink, satu warna putih, 2 lagi warna hitam. Nah, yang warna hitam ini, yang satu gambarnya abu-abu, yang satu gambarnya abu-abu pink. Terus akhirnya karena yang warna abu-abu ini gak ada ukuran, akhirnya dia minta tuh, ya udah kan gue minta beli yang Blackpink yang itu, yang ada pinknya. Terus tadinya tuh dia nggak mau, tadinya tuh gue rela pakai yang gede daripada gue harus pakai baju yang gambarnya ada pinknya. Karena kan menurut gue kayak itu kenapa? Emang aduh gila sih. Jadi dia tuh ya udah mendingan. Jadi tuh waktu itu ukurannya adanya M, L sama udah ML doang. Sementara kalau yang ini yang Blackpink yang ada warna pinknya itu ada S. Kan kalau S-nya si merek baju itu kan mahal, bukan mahal apa, gede banget ya kan ukuran orang luar kan. Dia tuh sebenarnya ukurannya S, aku XS. Aku bilang ya udah S aja biar gue juga bisa pakai. Terus enggak, gue maunya beli M. Terus pas cobain M, udah tahu sendiri tuh, ya iya kak kegedean. Ya udah deh beli S aja. Emosi nggak? Gue tanya sekarang, lu yang denger emosi nggak? Kalau gue yang jalanin udah otomatis emosi. Tapi kayak ya udahlah ya, namanya juga masa itu nggak bisa dibilang, namanya juga anak kecil. Gue tuh beda setahun doang sama dia, tapi kayak nggak bisa kalau misalnya dibilang namanya juga anak kecil, nggak bisa. Gue juga pernah setahun lalu gue juga jadi dia. Perasaan setahun lalu gue bajunya udah kayak maksudnya udah yang ngikutin kayak seumurnya dia gitu. Gue juga bingung. Terus misalnya beli baju nih ya, gambarnya harus gini. Waktu itu aku jadi itu ada salah satu store di Sensi gitu kan, namanya Burst itulah, Burst depannya Burst gitu kan. Nah terus di situ tuh emang bajunya crop semua gitu kan. Terus aku bilang gini, mau nggak beli sweater, gue beliin gitu kan. Beli sweater one set gitu lah, pokoknya sweaternya one set. Nah terus aku bilang ya udah beli aja, ntar gue juga bisa pakai gitu kan. Ukurannya S, kalau S aku masih oke karena agak oversize dikit lah, nggak apa-apa gitu kan. Terus aku bilang kan yang ini aja udah. Itu gue udah baik tuh milihinnya warna hitam putih deh kalau nggak salah, hitam putih oversize gitu kan. Terus dia bilang dia ngelihat, kalau kalian pernah lihat nih ya, di toko itu ada satu baju yang warnanya biru putih tapi gambarnya buaya. Gue tuh udah emosi banget, gambarnya buaya cowok, gue ngapain pakai baju buaya gitu, gambarnya buaya. Terus dia bilang gue maunya yang ini kan, maksudnya kan
gue biar juga bisa pakai gitu kan. Masalahnya kan ya nggak murah juga harganya. Kalau misalnya murah ya gue bisa lah beli 2. Kalau misalnya ini ya Allah, udah gambarnya bukan jerapah, gambarnya tuh buaya, bener-bener buaya. Kalian pernah nggak sih lihat? Nih bajunya ada di atas, jadi aku nggak bisa kasih lihat. Bener-bener gambar buaya. Terus ya udah akhirnya gue beliin aja. Tapi sampai sekarang aku nggak pakai, cuman dia doang yang pakai. Karena aku nggak mau. Jadi buayanya tuh ceritanya kayak lagi main basket gitu. Terus dia tuh minta, "Kak beliin gue baju dong," gitu. Nggak tahu deh, pokoknya bentuknya kayak buaya aja. Aku nggak tahu itu dia lagi collab sama siapa. Tapi lu sama Amel setipe dalam hal apa? Dalam hal makan. Kalau makan oke sih, setipe banget. Kita tuh paling suka makanan asin, gak suka makanan manis. Terus sukanya tuh yang berbau-bau cheese gitu, misalnya kayak lasagna atau pizza gitu-gitu. Suka tuh. Atau enggak apa sih namanya, kentang tapi yang terus suka barbeque gitu-gitu. Lalu nonton Indosiar ya? Iya nih. Makan favorit lo apa sih lah? Tergantung sih di mana. Misalnya Pak, makanan favorit lo di FX apa gitu. Misalnya ya paling aku jawabnya imp atau enggak sol gitu kan. Misalnya ditanya lah makanan favorit lo di Sensi gitu kan, ramen ya gitu-gitu, kayak gitu. Jadi tergantung tempatnya dulu di mana. Cuman kalau keseluruhan nggak bisa jawab sih, karena makanan favorit tuh banyak. Aku suka tahu diapain aja kecuali tahu pepes gitu, nggak suka tahu. Terus kalau ayam sukanya ayam gulai yang Padang ya, ayam gulai Padang, ayam sayur tuh katanya namanya. Terus sate Padang suka. Makan favorit teater apa ya? Ini sih ayam bakar sih the best banget. Itu mainannya udah bikin barang jatuh belum sih, karena dia emang buat anak-anakan, jadi dia tuh kayak gabus gitu. Even kalian ketembak juga gak sakit sih ya. Pernah nggak kapelan sama Amel nih? Jadi ini fun fact aja sih. Jadi tuh ya, aku sama adek aku tuh sebenarnya harusnya kembar, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi tuh dia kayak ada satu janin udah keluar, tapi ternyata ada satu janin lagi nih ngumpet di belakang gitu. Jadi makanya adek aku tuh bayi prematur, sumpah dia bayi prematur umur 7 bulan nih, kalau 7 bulan. Nah jadi aku tuh emang kayak ya kecilnya juga bareng kan ya, gue juga maksudnya mau dijadiin adik juga ya setahun doang, ngerti apaan sih, umur 1 tahun udah jadi kakak gitu. Maksudnya kalau misalnya dibilang ya Allah semenjak mamanya nggak ada udah dipaksa dewasa, enggak sih sebenarnya gue udah dipaksa dewasa dari gue kecil banget nih, dari umur 1 tahun. Bayangin udah punya adik, jadi kayak ya udah kebiasa dewasa sih sebenarnya. Ya ini serius kagak bercanda. Nah abis itu udah tuh lahirkan Amel, karena kita sebenarnya nggak beda setahun berapa bulan, dia Mei itu ya kan. Nah udah pas kecil, karena kecilnya tuh bareng-bareng, jadi apa-apa tuh belinya harus sama, semuanya harus sama. Even kayak baju, daleman, sepatu, tas, semua harus sama. Ikat rambut, semua harus sama, bener-bener sama. Terus semenjak aku udah SMP kelas 2, aku tuh udah tahu kan mau beli baju sendiri gitu. Udah beli baju sendiri, udah cari oh ini nih yang gue mau, ini gue sukanya tuh yang kayak gini gitu. Ya udah semenjak dari itu udah nggak samaan lagi, kecuali bajunya dibeliin sama mami aku. Kalau misalnya baju dibeliin sama mami aku biasanya tuh tetap samaan. Cuman kalau sekarang lebih ke kalau beli baju samaan lebih ke rugi sih. Karena kalau sekarang tuh mikirnya gini, aku beli satu baju yang bisa pakai
Amel juga, tapi Amel juga harus beli satu baju yang bisa aku pakai juga. Jadi mungkin modelnya sama, cuman gambarnya beda supaya kita bisa ganti-gantian gitu. Jadi semisal aku punya kaos kayaknya Ola kemarin pakai baju warna putih yang tapi gambarnya itu, tapi kayaknya kok sekarang warna hitam gitu, berarti itu punya adik aku atau punya aku, tuker-tukeran gitu. Itu yang nyuruh kembar mama atau papa lah. Dua-duanya sih, karena emang dari dulu dibeliinnya sama aja. Dan kita berdua juga kalau misalnya dia dibeliin warna biru, oke, kalau warna masih oke. Misalnya dia dibeliin yang model ini, tapi aku yang model ini aku nggak mau, atau adik aku juga nggak mau, maunya harus sama pokoknya tuh. Iya, kalau baju yang beliin ortu tuh harus kembaran. Tapi nanti baju Natal aku juga kembaran sama dia. Karena kalau misalnya baju Natal gitu, aku emang ya udah kembaran aja gitu. Karena kan susah kan nyarinya. Bahkan abang sama yang beda tuh mbak aku doang. Karena mbak aku nggak suka model yang aku. Jadi aku tuh modelnya kayak one set gitu. Aku kan mau spill ini ya baju Natal, tapi ya udah. Terbiasa menjadi kembar, iya betul. Cuman sekarang enggak sih, udah enggak. Kayak biasanya tuh kalau ada aku yang maunya yang di bawahnya aja gitu. Misalnya nih aku beli handphone, aku beli Redmi Note 9, ya udah dia Redmi 9 gitu. Yang penting tuh dia beli, gue juga beli gitu. Harus dia maunya tuh kayak gitu. Kecuali yang aku beli pakai uang aku sendiri. Kalau misalnya aku beli pakai uang aku sendiri, dia pasti nggak bakalan gimana. Paling cuma nanya kayak, kok gue nggak dibeliin gitu. Tapi aku sih kadang kalau beli barang tuh aku mikir gitu loh, kayak duh, gue beli gue doang sih. Misalnya aku beliin abang aku juga, ntar si Amel gimana ya gitu. Dan karena enaknya si Amel ini kan tomboy kan, jadi even dia beli baju yang oversize L, abang aku tuh bisa pakai. Terus misalnya beli tas model cowok gitu, misalnya cowok sih pakai apa sih, biasanya tuh pakai sling bag gitu kan, pakai sling bag. Nah abang aku tuh bisa pakai, ganti-gantian lah pokoknya. Sepatu doang sih yang nggak bisa, tapi kalau aku sama Amel sepatu bisa. Rambut mau dimanain lah pas Natal, aku mau pakai bandana gitu sih. Nah ini nih gue tuh lagi maksa Amel buat pakai bandana juga, karena emang bajunya tuh udah cocok banget sama bandana itu. Model rambut kembaran juga nggak? Dulu kembaran banget apapun itu. Tapi kalau sekarang kan aku udah diatur sama JKT kan, maksudnya kayak nggak bisa sembarangan potong rambut. Nah jadinya si Amel juga terserah. Nah kemarin tuh dia habis potong rambut modelnya Ryujin yang terbaru tuh, kayak model rambut Adele cuman trapnya lebih tinggi. Kalau aku segi biasa aja sih. Pernah nggak Amel pakai baju pink? Pernah, waktu itu tuh jadi abang aku beli hoodie warna pink. Nah terus dia nggak mau ya dia pakai aja. Barang yang bisa dipakai muter, iya. Makanya keluarga aku tuh, abang aku sebenarnya aku boleh aja pakai baju apapun itu terserah. Maksudnya kan ada ya keluarga yang nggak boleh pakai celana pendek gini. Tapi kalau keluarga aku tuh emang tipe yang ya udah terserah gitu kan. Nah jadi aku tuh abang aku tuh bukan nggak boleh, abang aku tuh paling kesel kalau aku beli crop top. Kenapa? Karena yang bisa pakai gue doang. Sementara ukuran aku tuh XS. Bahkan kalau ada yang XXS, gue bakal beli yang XXS. Tuh. Misal aku beli tank top gitu kan ya. Buat kan kalau misalnya kita ke pantai gitu kan. Terus dia kesel tuh. Kayak lu ngapain sih beli baju itu? Tapi sebenarnya bagus. Dia juga masih oke aja. Tapi lebih oke lagi kalau misalnya aku beli kaos, karena dia juga bisa pakai. Elah gue salfok sama kaktus yang jaket di belakang. Ini ada 2. Ya kali abang lu pakai tank top. Iya makanya. Cuman aku juga kayak mengurangi sih pakai crop top sekarang. Gak mengurangi, bukan mengurangi beli, karena emang udah banyak aja. Kertas di rumah juga kembaran, 1 buku 38 lembar. Hah, maksudnya? Bando Mickey-nya mana, ada di sana. Supaya aku seneng banget tadi aku nemu yang Mickey Mouse. Sebenarnya tadi aku mau beli yang love gitu kan, cuma aku mikir kayak gue nggak mau deh kalau pakai yang love gitu.
Jadi aku beli, terus kata mbaknya gini, yang Mickey Mouse mau nggak? Terus aku lihat kan, ih bagus juga nih yang Mickey Mouse. Aku nggak suka kalau emas yang berwarna gitu, aku maunya ya emas warnanya emas gitu. Spill baju Natal di PM. Iya lupa, nanti deh kayaknya hari ini baju aku dijahit. Amel ngaduin apa pas Natal nanti? Kita tuh emang nggak ada tragedi, emang dari dulu nggak ada tuker-tuker kado sih. Cuman paling kalau dulu ya pas masih ada mami aku beli kado doang, beli hadiah Natal. Cuman kita boleh pilih sendiri. Kalau sekarang sih enggak sih. Yang penting sekarang makan-makan gitu. Tragedi. Jadi caranya tuh dimasukinnya lewat sini. Dimasukin. Nanti ditembak. Kita harus ngumpulin anginnya dulu, nanti kalau misalnya anginnya udah sah. Ya seperti itulah kawan-kawan. Tradisi ya, tradisi. Nonton lah, pernah gak kamu beliin ke abang kamu terus Amel cemburu? Pernah sih, tapi nggak yang cemburu yang sampai marah, paling cuma kayak aku nggak dibeliin gitu. Udah kerasa belum vibes Natal nih? Udah. Gue olah kamu di rumah aku, kamu ya lah. Maksudnya sebenarnya olah kalau di rumah aku, kamu ya lah. Sebenarnya olah kalau di rumah aku, kamu. Maksudnya gimana? Gak ngerti. Udah bikin kue Natal belum lah? Ini lagi beli mereka. Sebenarnya olah kalau di rumah aku, kamu ya lah. Oh iya aku kamu. Oh ngomongnya aku kamu. Iya aku kamu. Cuman tergantung sih, kalau misalnya lagi bercanda biasanya ngomong lu. Nanti tahun baru ke Jambi aja. Enggak, aku tahun baru mau pulang kampung, mau ke Sumatera. Cuman gak tahu ya, masih diambang-ambang sih. Lah itu ada lu kemarin mau nonton apa? Jadi itu ada pertunjukan dinosaurus gitu loh. Yang dinosaurusnya tuh kayak asli gitu. Kayak asli. Nggak jadi ke Malang karena doa ini ya, kalau misalnya ada rezeki lebih jadinya pulang kampung karena ada acara juga. Karena aku udah 3 tahun gak pulang kampung, terus kayak ya semenjak mami aku meninggal, orang kampung tuh belum ketemu kita gitu. Amin. Makanan khas Natal apa ya? Gak ada sih. Kalau di aku nggak ada sih, paling makan babi. Makanya aku bilang waktu di GoPlay makan babi. Tapi orang-orang kayak sih, aku pengen makan di Wing Hang, cuman kayaknya tuh rame ya. SR gak pas di kampung? SR nanti ya. Aku nanti pulang kampungnya nggak naik pesawat, aku naik mobil. Aku bener-bener naik mobil dari Jakarta. Terus kalau ini siklus yang aku tahu ya, pokoknya Jakarta ke Merak, Bakauheni, Lampung, dari Lampung ke Palembang, Padang, Sibolga, Padang Sidempuan, Sibolga. Udah dari Sibolga nanti aku ke
ke Bakara, abis dari Bakara ke Bali G dulu, ke Bali G, abis dari Bali G ke Meat, abis dari Meat ke Bali G lagi, terus abis dari Bali G ke Sibolga lagi, baru ke Jakarta. Baru abis dari situ, abis dari Bali G ke Sibolga, dari Sibolga ke tambang papaku dulu. Tambang bapak gue di mana sih? Di Lahat. Abis ke Lahat, Lampung, Bakaweni, Merak, Jakarta. Itu semua naik mobil. Sampainya berapa hari? Sampainya tuh sekarang kan udah ada tol ya. Kalau biasanya tuh 4 hari 3 malam. Tapi doain aja semoga bisa 3 hari 2 malam atau bisa 2 hari 1 malam kalau bisa. Atau 2 hari 2 malam lah. Nggak capek kala, jadi kenapa nggak tau ya, aku tuh emang dari kecil nggak pernah pulang kampung naik, pernah sih sekali, tapi emang sejarang itu pulang kampung naik pesawat karena nggak tahu, nggak mau aja. Jadi emang udah terbiasa di mobil gitu, jadi nggak bakal mabuk ya. Udah terbiasa dari aku umur berapa ya, aku umur 3 tahun, aku umur 1 tahun aja aku udah naik mobil ke sana, ke Sumatera. Jadi terbiasa. Dan kalian tahu aku bawa apa? Aku bawa Camry. Aku bawa mobil Camry. Yang ibaratnya di sini tuh biasanya mobilnya pemerintah gitu ya, atau mobil-mobil orang. Mobil yang apa sih? Biasanya orang-orang kantor gitu kan. Tidak, Besti, saya akan membawanya ke Sumatera. Kalau terakhir kali aku pulang kampung naik Terano. Kalau Terano itu Nissan Terano, dia emang mobil apa ya, mobil tempur gitulah. Iya. Kalau terus aku pernah bawa BMW E36. Itu pernah. Ini ya pokoknya yang masih saya ingat aku ya, BMW E36. Terus bawa itu BMW E36 tuh banyak banget sakitnya dia. Sampai ditukar tambah itu karena apa ya? Karena ya kita butuh mobil yang gede. Bayangin, gue berenam. Terus yang 2 masih anak kecil, maksudnya kayak masih banyak yang harus dibawa, harus bawa termos, bawa ini, bawa itu. Bawa bajunya harus banyak, ganti baju terus kan kalau anak kecil. Terus Kia Carnival itu ternyaman menurut aku karena ya nyaman gitu. Cuman waktu itu dijual karena emang udah kita udah kayak pengen ganti gitu. Terus ganti Terano tuh aku udah JKT. Enggak, aku pulang kampung. Jadi tuh gue nggak tahu kenapa ya, ini tuh doa manjur banget. Jadi tuh waktu itu bulan Juni, kalau bulan Juni aku tuh pulang kampung, aku ziarah ke tempat opung aku. Terus kita tuh berdoa gitu kan, tapi bukan berdoa kepada mayat ya, berdoa kepada Tuhan gitu kan, berdoa sama Tuhan. Terus abang aku gini, aduh semoga adik gue keterima jadi member JKT gitu kan. Terus kayak pada doain juga, iya semoga nih Ola masuk member JKT. Gue biasa aja, maksudnya kayak ya keterima juga bagus, nggak keterima juga nggak apa-apa gitu kan, karena emang gue juga nggak tahu sebenarnya JKT gitu. Terus tiba-tiba bulan September dah langsung masuk JKT. Makanya ini aku pengen banget ziarah lagi gitu. Kalian ada yang tahu ini nggak? Terus ini ajaib banget ya, gue nggak ngerti. Jadi waktu itu aku ke makamnya Sisingamangaraja. Di makamnya Sisingamangaraja tuh kayak ada bak gitu. Baknya itu emang terbuat dari apa sih namanya, ubin gitulah, kayak bak mandi gitulah kan. Terus ada opung-opung bilang gini, ini tuh nggak pernah muncul air. Kalau di hari itu muncul air berarti beruntung.
ya kan. Pas gue datang ada tuh airnya kan, terus orang-orang tuh pada ngambilin gitu, terus kata papaku ya udah ambil aja gitu airnya. Terus aku sakit perut kan, aku sakit perut banget, nggak tahu, setiap pulang kampung aku pasti sakit, soalnya aku emang nggak cocok sama apa sih namanya, makanannya mereka, bukan gimana ya, pokoknya nggak cocok sama makanannya gitu. Nggak tahu kenapa aku dari kecil banget kayak gitu, nggak cocok sama makanannya. Makanya dulu tuh aku sering banget makan makanan instan kalau misalnya pulang kampung, karena nggak cocok, entah nasinya entah apanya ada aja yang nggak cocok, jadi aku sakit gitu kan. Terus kata ada tuh opung-opung di situ, kamu baru Sinambela, Sisingamangaraja nih. Ini kalau nggak tahu Sisingamangaraja, ya tuh dia, gue ke makamnya dia tuh. Terus disuruh minum, pas aku minum ada kali cuma 5 detik udah nggak sakit lagi. Gue juga nggak ngerti sih kenapa, padahal airnya tuh air dari bawah tanah gitu, aku nggak tahu kenapa. Semoga aja itu berkat Tuhan. Terus gila, ini banget sih, ini bener-bener aneh banget tau nggak. Jadi waktu aku pulang kampung, aku kan dari makam Sisingamangaraja mau ke Balige. Terus pas mau ke Balige ada mobil keseret, bener-bener ini mobil, gue inget banget, mobil Kijang tapi lupa warna apa, kayak warna coklat gitu. Dia tuh keseret, tapi keseretnya kayak jalan biasa tapi nggak ada orangnya. Sumpah itu paling mainstream sih. Tapi katanya iya itu emang udah biasa di sana. Katanya kalau ada orang Jakarta yang datang suka kayak gitu. Makanya aku juga gak ngerti deh. Aduh, udah kakinya nih. Aku juga bingung sih kenapa gitu. Terus apalagi, udah sih itu doang. Aku pengen banget sih nanti aku foto-foto ya di sana. Cuman aku nggak bisa pakai outfit yang gimana banget, karena kan di sana gue juga pakai celana pendek tau gak sih di sana. Ya emang sih nggak tahu ya, kultur orang kan beda-beda. Aku kalau pakai di celana pendek di sana kayak, kok tumben pakai baju panjang, biasanya pakai yang seksi gitu. Padahal kayak di sini kan pakai baju celana pendek pasti bisa aja. Jadi aku nggak bisa bawa outfit yang kayak keren-keren gitu. Paling aku bawa kaos celana, udah gitu aja, kaos celana gitu kan. Yang nyetir mobil nanti siapa? Pasti nanti kebanyakan abang aku, karena abang aku tuh dia emang kuat banget kalau nyetir. Itu bisa nyetir 20 jam gitu, 6 jam cuman makan tidur gitu. Tapi dia benar-benar nyetir 20 jam. Dia pernah nyetir 20 jam, benar-benar 20 jam. Gezan guys. Ini tulisannya I love you. I love you so. Ayolah cepet-cepet bikin SIM. Cuman aku nanti kalau misalnya udah punya SIM, aku nggak bakal langsung dilepas. Pasti aku kayak ditahan dulu. Karena aku tuh udah lumayan lupa gitu kan sama bawa mobil. Udah lama banget nggak bawa mobil, 2 bulan ada kali. Tapi udah bisa, cuman kayak lupa aja. JKT memangnya libur berapa minggu lah? Seminggu doang. Seminggu sih kalau nggak salah.
naik motor bisa nggak lah? Nggak. Kalau paling akrab di JMT sama siapa? Nah ini nih, sebenarnya aku bingung sih, karena kalau dibilang akrab semua, cuman kalau dibilang yang paling sering bareng siapa, itu baru gue bisa jawab. Tapi kalau misalnya dibilang lebih akrab sama semua tuh sama, benar-benar sama. Cuman kalau misalnya ditanya lebih sering bareng sama siapa gitu, kegiatannya atau apa, jadwalnya, itu ada, bisa dijawab kalau itu. Kalau ditanya paling deket nggak bisa, karena kita semua deket. Yang sering bareng aku Onil sih akhir-akhir ini. Aku sebenarnya tergantung jadwal, cuman aku sering banget jadwalnya sama Onil. Kayak yang lain nggak show, tapi aku sama Onil show. Atau yang lain show, aku sama Onil nggak show gitu. Teman curhat lu siapa lah? Teman curhat aku grup kita. Karena menurut aku ya kalau lu maksudnya udah punya satu circle, lu harus percaya sama mereka semua dan nggak bisa kayak yang cuman ngomong ke satu orang, karena apapun konsekuensinya, karena kalian satu circle, kalian harus benar-benar percaya. Nggak bisa yang kayak aduh gue lebih percaya ini daripada ini gitu. Cuman kita lihat orangnya juga gitu. Kalau misalnya kalian lebih percaya itu, ya udah nggak usah punya circle, ya udah temenan aja berdua. Jelek rambutnya di gini. Iya kan, jadi aku tuh kalau cerita ya udah di grup gitu, karena aku juga senang sih, karena JMT itu orangnya respon banget, jadi aku kayak ya udah ceritanya di grup. Kecuali kalau misalnya aku ada masalah personal, aku pasti bahasnya personal. JMT yang bisa nyetir motor siapa aja lah? Flora, Onil, Mira, Lulu, rada-rada. Tapi orang bisa tiba-tiba jauh gara-gara grup, maksudnya kenapa tuh? Oh, gara-gara di grup nggak ada yang respon, terus jadinya dia kayak kesel gitu. Lo paling sering ribut sama siapa lah? Sama Lulu kali ya. Tapi ributnya tuh bukan yang ribut berantem, ribut yang kayak ledek-ledekan doang. Sama Adele tuh ditabok-tabok terus. Kalau lu emang suka ngajak belut, emang sih. Emang. Pendapat tentang circle dalam circle gimana ya? Kalau circle di dalam circle, lebih baik circle yang besarnya lu bubarin, kayak guys sorry, ternyata setelah seleksi alam dalam diri gue, ternyata gue hanya cocok sama ini, gue nggak cocok sama kalian. Kayak sorry to say, gue nggak bisa, oke, kita temenan, tapi gue nggak bisa yang setiap nongkrong harus ada lu, atau lu harus tahu semua cerita gue. Tapi kalau misalnya dibilang temen, ya kita temen. Cuman gue nggak senyaman itu kalau misalnya gue harus cerita rahasia gue, atau gue harus cerita masalah gue. Lebih baik kayak gitu. Terus gue nyamannya sama ini gitu, gue nyamannya sama orang-orang ini, jadi ya terserah gitu. Terus kalau misalnya ternyata teman satu circle kecil kita temenan sama circle besar kita, kayak ya kita nggak bisa ngelarang dia buat udah lu temenan sama kita aja, nggak sama dia gitu, dia aja gituin gue. Ya kan tanggapan orang kan beda-beda. Iya, cari yang sefrekuensi.
Yang paling kalem siapa lah? Yang paling kalem Flora. Flora sih sejauh ini yang aku tahu. Ya senyamannya aja, dan even kalian gak nyaman kalian harus bilang sih menurut gue, karena kalau misalnya kalian nggak bilang kalau kalian gak nyaman sama dia, ya orang itu bakal nganggep oh lu ya udah lu nyaman, gue bakal bercandain lu segimana pun, karena gue nggak tahu lu nyaman atau enggak. Yang paling barbar siapa? Kayak gue deh. Yang paling, kalau yang paling berani Mira. Kalau yang paling emosian Lulu, Mira, Adel. Kalau yang paling diem Onil. Tapi Onil masih banyak ngomong tuh Onil. JMT pernah selek nggak? Pernah lah. Masa nggak pernah sih? Yang suka bikin malu-maluin siapa? Lulu, gue. Lulu aku sih. Onil juga. Onil tuh kadang kalau ngomong tuh gede banget. Sampai kayak kalau orang denger tuh kayak Onil, suara lu gede banget nih. Enggak, dia lagi kayak ya tempat duduknya ditempatin orang. Terus orangnya ngelihat ke kita. Tuh. Kan malu ya, say. Tempat ngadu kalian ke Onil ya sekarang. Iya sih. Dan kalau ada masalah apa-apa pasti kita ngomongnya ke Onil, karena gimana ya, Onil kan paling pendiam dan menurut gue dewasa juga. Kalau Opung tuh dewasa banget. Mira tuh dewasa banget. Menurut gue dia tuh suka punya sesuatu yang kita nggak pernah pikirin, tapi kayak kok ini orang bisa kepikiran gitu. Itu Mira. Cuman kurangnya Mira adalah dia tuh kalau misalnya udah benci nih sama orang, dia pasti bakal kayak ya digas gitu. Kalau Onil masih bisa lah dibilang kayak, Nil boleh tolong nggak bilangin ke dia kayak tolong dong ubah sifatnya ini karena mungkin nggak nyaman juga dilihat orang lain, misalnya kayak gitu ya, misalnya kayak gitu. Kalau Mira tuh enggak, Mira tuh langsung spontan, langsung ditembak, langsung kayak misalnya nih poni lu jelek gitu misalnya, poni lu jelek sumpah, lu jangan kayak gitu. Onil, kalau Onil masih kayak kayaknya kamu kurang cocok deh poninya kayak gitu. Onil tersabar, Mira terdewasa dan pikirannya tuh apa ya, gue tuh suka gitu karena pikirannya tuh di luar nalar dan dia tuh selalu berdiri tegak sama pilihannya sendiri gitu. Misalnya kita milih A tapi kalau di otak dia B, yaudah gue maunya B gitu, gue B apapun itu. Tapi kalau misalnya dia tahu Mir tapi B itu salah bla bla bla, oke salah gitu, akhirnya jadi dia masih mau dibilang, walaupun dia kayak keras kepala tapi dia masih bisa dibilangin gitu. Bagian apa yang paling ngakak? Banyak sih, kayak setiap hari tuh lucu gitu bagi gue. Ya idealis. Kalau Onil pelin-pelan. Saya mana? Gue A deh. Terus dia bilang gue B deh. Ya ada yang lain A. Gue juga A deh. Tuh dia masih pelin-pelan gitu. Tapi kadang aku juga kayak gitu. Banyak. Tapi Mira tuh bener-bener kayak yang nggak ikut-ikutan temen gitu. Kalau misalnya menurut dia itu ya udah itu. Kecuali kalau misalnya dia udah menemukan, oke, gue milih ini, gue emang milih ini, tapi ini tuh salah gitu, gue akan pindah. Kalau orang yang muka dua harus gimana ya, Mbak? Sebenarnya menurut aku muka dua tuh penting ya. Ya nggak sih? Menurut gue sih penting ya. Gak mungkin kan kalau misalnya ada kalian benci nih sama guru gitu, gak mungkin kalian bilang lu jangan sok iye gitu ke guru, walaupun emang dia orangnya sok iye gitu. Ya menurut gue penting aja gitu muka dua tuh. Gak mungkin nih aku lagi berantem sama Onil, terus aku ada Utawari tuh bagian part Nani sama Onil berdua, kan gak mungkin gue musuh-musuhan, ya gak sih? Ya. Apalagi ya?
Lah rumah siapa yang paling sering dinginepin? Ya rumahnya, kosannya Lulu atau enggak apartemennya Adel. Yang muka 2 di jantung siapa? Enggak. Semua lah harus muka 2 nggak sih? Nggak mungkin kan kalian lagi benci banget nih, tapi kalian harus show. Mungkin kan kalian kayak di suatu tempat, kan nggak mungkin. Jadi emang harus bertopeng. Kita semua harus bertopeng. Kakak ada paket itu Kak? Enggak. Nah katanya satu grup harus langsung ngomong. Iya tapi menurut aku gini, kalau dalam ini pengalaman ya, gue nggak tahu gue benar atau enggak, ini pengalaman aja. Misal nih kalian satu grup, misalnya JMT deh, JMT. Aku ngerasa, misal aku ngerasa tuh Mira suka buang angin gitu, kayak ih Mira suka buang angin. Lu harus cari tahu dulu teman-teman lu ngerasain itu juga apa enggak. Kalau semisalnya enggak, berarti ada yang salah di kalian tuh, dan kalian harus ngomongin personal. Nggak bisa kayak si Mira suka buang angin, udahlah nggak usah temenin dia, udah keluarin aja dia dari circle. Nggak bisa kayak gitu, apalagi jatuhnya 5 lawan 1. Kasian dong yang satu nggak ada, maksudnya udah nggak ada teman lagi ya kan. Contohnya tapi semisal kayak gue ngerasa Mira buang angin deh, lo ngerasa gak sih gitu. Misalnya si Onil ngomong iya gue juga ngerasa, lo ngomong ngerasa juga, Adel juga ngerasa, Flora ngerasa. Nah baru kita omongin, Mir kayaknya gue ngerasa lu tuh kayak buang angin gitu, misalnya bla 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 kayak gitu. Itu sih, jadi kalian harus gak bisa nyalahin satu pihak gitu. Bisa aja itu kesalahan di kalian gitu. Misalnya Onil kalau ngomong ke gue marah-marah, tapi kalau ngomong ke Lulu biasa aja gitu. Kalian harus cari tahu itu kenapa ya kok dia ngomong ke gue marah-marah gitu. Oh ternyata gue nya juga bikin marah-marah dia gitu. Oh berarti gue yang harus introspeksi diri gitu. Jadi nggak selalu, ya maksudnya dia kayak gitu pasti kan ada alasannya gitu. Kalian harus cari tahu alasannya. Entah alasannya ternyata Onil benci sama gue, nah baru itu diomongin gitu. Baru tanya ini ada apa, kenapa gitu. Cuman kalau misalnya Onil alasannya ya soalnya lu marah-marah juga lah ke gue, gimana orang nggak kesel gitu, berarti kalian emang harus kayak oh iya maafin gue ya. Maksudnya kalian juga harus mau berubah gitu. Nggak cuma satu orang doang yang berubah. Karena kalau dunia ngikutin lo, nggak mungkin dunia bisa ngikutin lo. Suatu saat tuh kalian harus ngikutin dunia supaya dunia juga bisa ngikutin kalian. Ya, pokoknya saling mengerti aja. Karena di dunia ini orang tuh nggak ada yang sama gitu. Even satu frekuensi pasti ada bedanya. Orang kembar aja ada bedanya. Jadi emang harus saling melengkapi. Asik gue kenapa nih kesamber apa nih tiba-tiba ngomongin gini. Lah muka siapa kalau diliatin malah ngakak, mukanya Lulu. Orang yang suka keluar grup kalau marah gimana? Ya kayak itu childish sih menurut gue. Menurut aku itu childish sih. Karena apa ya? Keluar grup tuh nggak bakal bikin, kalau temennya perhatian pasti tanya kenapa keluar grup. Tapi kalau misalnya temennya bodo amat, ya udah keluar aja gitu, ya kan? Karena tuh aku takut sendiri, takutnya tuh teman aku nggak ada yang ngejar aku aja gitu. Dan kita tuh nggak selalu harus dikejar. Balik lagi, selalu mikir aja emangnya lu siapa gitu. Takut setir sambil marah. Itu aneh sih.
Iya, kenapa nggak langsung diomongin? Kalau emang kan ada tuh kan, iya gue takut kalau ngomongin langsung tuh gue takut kalian marah semua sama gue. Ya kalian harus jelasin gini loh, jadi kronologinya gini 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 gini. Dan menurut aku masalah itu wajar kalau misalnya ada di grup, namanya juga kita berasal dari keluarga yang beda, didikan yang beda, rumahnya aja beda ya kan. Jadi nggak bisa lah. Takut bijak banget ya, gue juga takut nih, gue takut salah ngomong, so paling bener banget gue. Tapi emang maksudnya kalau ada orang ngomong kayak gitu tidak menutup kemungkinan kalau dia akan berbuat salah gitu. Pasti ya, gue pasti pernah lah egois gitu bang. Olah mode Febri. Giliran diomongin playing victim. Lah siapa yang paling penakut? Lu penakut. Gue juga penakut. Cuman sok berani aja. Cuman aku tuh kepo. Jadi aku takut, tapi aku kepo gitu. Kalau lu ya udah takut. Pokoknya kalau dia takut ya udah gue enggak mau lagi. Adele tuh gayanya laki-laki gitu, dia takut sama kecoa. Tapi sebagian besar yang udah pernah ngalamin guys. YMT yang paling rajin bersih-bersih. Gak ada. 100% gak ada. Cuman ya kita bareng-bareng aja kalau misalnya ngerasa apartemen tuh udah kumuh banget. Guys, kayaknya kita harus beresin deh. Gue buang sampah, ada yang nyapu, ada yang cuci piring gitu. Gue punya temen yang marah langsung blok gitu. Ya susah sih kayak gitu. Maksudnya berarti dia, tapi nggak apa-apa sih menurut aku. Mungkin itu kepuasan dia dalam marah gitu. Kalau misalnya dia langsung ngeblok kamu, berarti mungkin gue lagi nggak bisa banget sama lu gitu. Mungkin dia butuh waktu gitu. Dan kalian nggak bisa yang aduh gue ya udah gue DM gitu, nggak bisa. Mungkin biarin aja dia blok dulu. Ntar kalau udah sehari 2 hari udah lumayan baru tanya kenapa gue diblok gitu, gue ada salah apa gitu. Baru deh gitu. Menurut aku butuh waktu untuk menjauh tuh wajar gitu. Kayak Onil waktu itu kayaknya gue butuh waktu gitu, nggak bisa deket-deket dulu gitu. Karena kalau dia di posisi kesel dan selalu deket sama kita, jatuhnya dia akan cari terus kesalahan kita gitu. Cuman kalau misalnya kalian lagi kesel terus kalian kayaknya gue harus menjauh dulu dari mereka buat nenangin gue, kalian pasti akan kayak oh oke, gue akan udah tenang nih, gue udah nggak menggebu-gebu gitu. Jadi oke, gue harus omongin gitu sih menurut aku ya. Menurut aku berarti sifat teman kita berbeda. Ya mungkin dia ngeblok kamu, mungkin dia tuh butuh waktu kali. Butuh waktu. Gue tuh karena kalau misalnya di dalam gue masih benci sama lu, terus lu ada di samping gue tuh bakal ngungkit yang dulu gitu. Kalau jauh dikiranya emang mau ngejauh. Enggak. Kalian kalau ngejauh terus dia ngira mau jauh, udah biarin aja, dia bakal berantem sama pikirannya dia sendiri. Baru nanti kalau misalnya udah diem aja nih, baru lu kenapa sama gue gitu. Iya, kalau misalnya kalian itu yang bunyi apalah ini balon aku. Allah juga, sama juga ada perang saudara. Maksudnya gimana? Ini mainannya. Main. Halo. Udah beli gak? Kasih kamu. Ada gak? Ih mahal banget kak. Satunya 54.000. Hah, satunya 54.000. Kak. Apa sih? Kenapa nggak ada gitu? Satunya 54.000. Enggak, satunya 36.000.
Neng. Emang iya satunya 36.000? Mahal banget. Gak tau, gue mah suka beli 2 loh, gue beli 2. Beli. Satu buat kamu loh. Ya udah sini ambil dulu ya. Lupa bang. Aku beli ini. Tuh apaan? Kak ini uang kamu taruh mana kak? Mau dong. Uang kamu taruh mana? Taruh dompet aku. Gak buat aku. Berapa? 350 juga. Gak buat aku kak. Mbak, taruh dompet kakak nih, kok dompet ini. Udah selesai ya. Udah selesai kita bijak-bijakannya. Udah ada Amel. Udah nggak bisa lagi bijak. Kalau paling takut sama hewan apa? Tokek. Aku tuh nggak suka. Nasi with teri. Teri. Abang, ada di HP ku. Mana kak coba? Ini keripik usus ya? Ini bolanya hilang berapa? Sampai lu gue tembakin. Kak ini bolanya hilang berapa? Di bawah sini satu, di bawah sana satu. Di bawah mana? Cuma dua nih. Itu ya mbak, itu tuh mbak. Jangan, mbak ambil. Mbak, yo bang tuh, jangan. Bang, ambil bang. Enggak. Bang, Enggak. abang, Enggak. bang. Enggak. Cuma kalau udah ada Amel tuh nggak bisa lagi kita menjadi orang bijak. Langsung menjadi orang emosi. Gue diceritain Mel kalau lu nggak mau gini lu ya guys. Semua apa sih? Aku hanya ngelakuin beli. Kok kayak gini? Nggak, jangan gitu. Tar dulu. Toples. Sabar. Ini kamu cobain dulu. Kamu nggak ngerti maksudnya? Aku kan maksudnya beli satu aja. Satu buat Amel. Kamu nggak bilangan. Pedes banget, kena asap. Aku kan tadi udah nolak. Kamu yang maksa. Lu dibikin cantik nggak mau, gue capek deh punya adik kayak lu. Di Ganti lo. sini. Gue dulu deh yang pakai. Kayak bagus gitu. Yuli jahat juga ya kayak orangnya. Tadi kak kan udah pasar malam ya, orang udah mau bangun tenda untuk pasar malam, kata dia semoga hujan biar pada bubur. Jahat banget kan, gituin rezeki orang. Gak boleh kayak gitu Yul. Pedes mata. Bagus. Sini kamu aku. Ini kalau ini nggak panas nih. Coba gua pet. Bencong. Ada baunya kan? Isinya cuma segini. Buat ngisi doang. Ya nggak pet. Kok nggak beli Pak. Keren nggak beli gorengan? Gas. Nih. Ya. Piring, piring, Dek. Apa? Piring. Piring apa? Buat tuh, goreng. Itu aja apa tadi? Masih sarung. Masih. Hah? Aku beli 2 warna. Ini buat itu kotor. Dek, ambil HP dek. Gelap. Itu HP siapa tuh? Ngapain ini orang? Jadi dia kan capek abis nyetir. Enggak, bohong, nyetir doang. Tadi juga dia nyetirnya enggak sendiri, gue bantuin. Kerjanya segitu. Anjir. Dia mau ambil gaji kak besok. Bagus ya Mel warnanya. Kamu suka? Coba lihat. Kamu berarti pakainya agak banyak kan? Ini lebih merah sih. Apa kan? Tidur. Gorengan banget ya. Gue nggak tahu sih kenapa pengen beli ini. Soalnya gue lihat aja di TikTok. Terus kayak lumayan buat pulang kampung. Cik amat nih gue. Bakwan, tumben. Nah ini kayak dari bawah.
Emang kamu nggak mau pegangin live showroom aku? Enggak. Kenapa gitu kamu jahat banget? Ambil bola gua. Di mana sih? Tembok mati satu-satu. Oh, Kalau pulang kampung gua sendal apa? kasih. Yang itu nggak bawa Jogja. Enggak. Gua bawa yang itu. Gue yang Jogja aja deh. Ya kan yang Jogja kalau dia Jogja karetnya karet banget. Yang itu kan susah deh. Please ya, gua nggak ada malis semua, gua nggak mau. Nanti diminta nang udah. Kalau Jogja diminta nggak apa-apa ya? Ikhlas nggak mau naruhin ini ke toples. Gorengannya kakak. Di sini aja dong ngelakuinnya biar satisfying dong ya. Tapi ya. Ih, lihat kak, kuping gajah kicil-kicil. Halo, gorengan. Bang lu nggak mau? Oh iya, udah nggak puasa dia. Enggak. Tinggal aqua belum beli. Tadi. Lupa tadi. Nih. Kak, ini. Ini pakai nih. Gini ya? Ya, Ini pakai. udah mati nih. Nggak mati lah, matikan aman. Berbagai macam. Bang, kok tahunya dikit banget, Mbak? Oh, ini minta bukan mbak. Kalau kamu tadi tanyain tahu sama warga-warga showroom. Kenapa? Kangen ya? Si Amel butak banget katanya. Dulu yang ngomong. Lu juga ditanya tadi sama warga-warga sini. Apa? Lu maling ayam kan? Gue nggak maling. Orang ayamnya kedek ke gue sendiri. Apa salahnya gue masak? Ya tahunya habis, Mbak. Gak ingat sama bapaknya ini. Ambil tempe itu satu. Papa paling Kalian udah bisa, makan ini di Budi. jalan. Cireng dong? Enggak. Belum ada yang makan, cuma tahu Gua si doang Ade. satu. Tadi gue lapar itu cireng. Apa sih? Enggak cireng, itu tempe. Cuman ade. Bikin lo bumbunya. Enggak enak. Enak. Bumbu cireng. Air dingin pakai es. Apaan? Ada yang pakai es. Belong. Makan busuk banget. Oh, toples itu, Mbak. Gorengan kesukaan aku tahu. Tahu ter the best. Itu bisa diapiin lagi, Mbak. Hah? Bisa diapiin. Iya. Maklum ya, nggak sesuai Macam dengan gorengan, nama di Sam. sini ya. Udah nih ngambek. Kan? Siapa ini? Nih. Hah? Lu minta bikin nasi kan? Oh, iya. Kan tunggu dingin tadi. Di sini gue makan. Tuh, gue beli ubi buat lo. Gue pikirin bapaknya. Mana lah mana? Mantap. Tempe. Ini taunya habis. Kan gue bilang habis tahunya yang banyak. Ini tadi karena ini. Nih guys, kalian mau lihat antingnya Ameng sini? Dubi. Anting jerapah bocah. Ya, Lu yang beliin gue ya kaget beli bancing baru. bisa ditarik nih. Ini yang 20. Nah. Beli apa sih? Ini kuping gajah. Mungkin cemilannya agak basah. Jadi, Maksudnya yang kayak nastar. nggak ada. Ini kering. Nastarnya gak nggak jelas banget ya, Iya. maksudnya ada gambar mukanya. Itu juga dalamnya nanas terus gambar mukanya dari stroberi. Takutnya nggak enak, nastar pasar. Ditester dulu dong satu-satu. Apa tes enggak? nih. Enggak, lu ambil satu makan-makanin. Oh, Cireng. lu makan gorengan ya, Mbak. Cireng. Nanti ada yang alot aja. Enggak.
Enggak kan? Itu jalan kapan Pak? 29 malam ya? Lah terus ini yang makan siapa? Lu. Bawa Kita. di kapal. Elang mobil. Salah susah. Marahi kakaknya. Gak dimarahi, dipikir makan kalau ngomong. Sudah, gitu lah. Kok nama aku lo? Senang. Mel ngomong Batak Mel. Lu bawaan udah, Mbak? Episode sama gue nih. Halo katanya. Motor gak ada yang makan. Mbak kan kenyang. Tuh. Bubur gak? Enggak. Udah ya. Ini ubi. Kuping badaknya enak. Kuping badak. Ini juga lu. Sini langsung gas. Ini cobain megang. Ini manis banget dah. Mana? Satu lah. Bocah peri. Ini gak manis. Megang abang tadi suruh ikut masuk enggak? Itu ubi, bukan yang satu lagi apa Pak? Ubinya gak enak. Ih, ditendang anaknya lihat. Ih. Ini tempat makanan, ngapa lu masukin kaki? Berapa harga gorengan daerah mana? Tahu berapa nih harga? Ibu. Ini serba 10.000. Itu makannya suka setengah-setengah. Bentar makan yang lain. Ini kenapa beli keripik khususnya satu doang? Ini gak ada yang makan tadi, Mel. Mel! Kira-kira ini Amel debat sama abang-abangnya. Apa emang? Lu nawar? Iya. Iya. 10.000. Menurut gue itu murah. Nyariin yang kayak gini. Terus? Kan kita beli banyak, 5.000 lah satu. Apa sih? Emang jiwanya ini Batak kali. Kan gua udah nanya, maksudnya biskuit yang ada gulanya di atasnya gitu. Nggak ada. Padahal ada di samping dia. Lagi abangnya juga kolot, gak ada dibilang. Ini ada gulanya. Kan ini. Betul kue kayak gini. Manis kue kan? kayak gini Apa? ada gulanya semua. Ya ini. Ya, kok kayak Lu apa lagi? Aduh hidung gue tuh gatel tau dari tadi. Bapak apa lagi maunya? Emang kalau hidungnya gatel mau dapet duit? Bapak. Yang ada kuping badak. Pep. Pak, Pisang mau pisang. virus semua ini gimana? Oh, lu nggak beli yang pedes-pedes sih, man? Heeh. Yang itu ya bang, yang stick itu ya. Ya, entar, Ya kalau mau entar, beli sendiri. entar basreng. Kamu udah mau buntung khususnya. Mau buntung. Sorry, aman gue mah. Aman-aman. Gue tempe cuma setengah dong ini deh. Buka dulu ya aku dulu. Udah bungkus kuping badak. Kok kuping gajah? Oke. Ini apa sih tendang anaknya? Pasti anaknya bego. Bisa. Yang ditendang kaki bukan otak. Enggak, bukan tendang punggung gue. Oh kan, Iya. Makanya bungkuk kanannya juga kan. jangan gitu lu kayak Johnson lu. Lah, lu yang kayak Johnson. Johnson mana Mel? Kambing dia. Johnson yang di ML. Coba. Dia kan kayak Marla. Yang lamar istrinya bawa pisang. Aduh, terus dilangkain mama 7 kali. Alias sih. Alias dah. Tarhirim. Apa tarhirim? Kuping gajah ada tainya nggak? Ada. Pakainya sendiri. Bau kemarin ulang tahun. Bau siapa?
Enggak. Hari Ibu. Hari Ibu. Dia lagi Natalina, Pak. Iya. Sekarang Natal itu kan. Masa katanya di gereja mereka ada Natal janda. Iya, emang ada? sekarang. Aneh ya? Ada Natal janda katanya. Kan di gereja jangan dihargai, Oto. Mm-mm. Oh, Natalnya sekarang. Kemarin. Berarti sekarang Apaan? Natalnya. Kan Natal dulu kita, Cok. Tapi masak kue bolunya orang, masak kue itu orang. Iya, itu buat hari Ibu. Kita juga kalau ada mama kita masak. Aku nggak ada masak. Mana yang Kemarin si bapak nggak jelas banget. ke masuk Adiaksa, Bang. Iya, masuk rumah sakit. Kan udah, mau ngapain Pak? Mau jemput mama. Dari ikut. Itu apa lagi lu? Buat tempat ini. Mau dibagiin. Kagak. Itu kan plastik Pepi. biar Ya udah enggak sih, ribet banget. biar enggak masuk angin. Kenapa kau Mel? Pusing aja. Ikat aja pakai plastik. Enggak bisa. Dia kan kaku. Paling Jadi, Pak, ada yang nggak ribet juga lu ribet-ribet banget. paling dipanasin. Terus si Amel disuruh ke ATM yang ada rumah sakit. Terus pas balik-balik lu nggak mau Amel? Mama nggak mau ikut. Katanya mama nggak mau ikut. Lu mau ngade-ngade lu. Lu, kenapa gua? Besok kita gereja jam 1 aja. Emang ada tuh, Pak? Ada tuh. Kan ditanya sendiri. Kok lu bisa akrab banget sih sama pendeta? Emang apa sih? Gue nanya, tutorial kan gue juga Lu pengen. nggak mau absen lu dibagusin? Oh, kuncinya di itu pendeta Liv. Kan dibagusin sama Amal. Baik, Amal itu baik. Makanya gue beli antingnya. Iya, makanya aku kasih duit jajan persembahannya, jajannya. Karena nasi goreng dia. Paling aku dikasih ini beli ini beli. Pak, itu 20.000 juga duit gua, Pak, tadinya. Silakan. Walaupun darinya duit lu. Hitung-hitungan langsung kan sama Pak. Iya. Coba bayar biar rumah sakit lu waktu lahiran. Gua kasih cetan lu tadi ya. Tampolin muka lu. Siapa yang harus ditelepon? Wow. Bau udah siapin kue tahun baru nggak bilang? Bau siapa sih? Bau Mona. Teti. Kita ketemu Bau Mona nggak Pak di sana? Enggak lah, bawa Mona aja di Tarutung. Saya. Posea. Persea, jangan tahu. Ya, sebelum gua ngomong Tarutung juga lu nggak tahu kan lu bawa Mona di mana? Lu malah Di Bekasi. Tot. Iya emang, Amel serem banget kakaknya mau ditampol. Emang terjahat itu di dunia ini. Iya, bapaknya juga mau ditampol. Bapaknya mau ditampol. Jadi bapaknya juga begini nyolot. Itu kakak makan. Ya. Mbak botolnya jatuh Mbak. Itu apa? Besok Ntar guys, aku habis ditelepon Flora. Betul. Cuman berapa? Ntar ya, Berarti habis ditelepon Flora. berarti ngumpulin kita berapa Pak? Cuman berapa? Abis pulang kampung. Pak, Ngumpulin buat itu. belinya berapa? kasus apa? Ntar ya. 30, 40. Jadi pas MC-nya mau balik nggak ditundukin balik gini. Nggak ditundukin balik. gereja jam 12 aja. Kita jam 1. Gini, kan kita cewek-cewek ini kan repot. Kalau minggu,
Kalau Sabtu gerejanya jam berapa? Pagi. Jam 6. Gereja ya? Emang ada jam 6? Ada kan langsung zaman kudus. Kakak nggak gitu sama adik. Kakak tahun depan. Abang, Nggak mau kita Mel. Kita nggak akan mau perjamuan kudus. Gue maunya rotinya yang besar Mau lah. apa lu sholat id? Ingat depan. Lah kan nanti Juni pacaran. Amel nggak mau perjamuan kudus, dia mau sholat id. Kita lulusnya Juni kan? Tuh deket lebaran. Nah, pas itu. Iya. Pas sholat id dia. Lu sidang sholat id. Orang lebaran aja Mei. Lu baru 16 tahun itu ya? Gue pikir dia bareng gue, bukan gue bareng dia. CD-nya. Nggak ada temen, si Juprik semua. Tapi lu gibain semua. Lu kan ini. Emang free. Bajunya dari Joki besok bajunya CD. Hah? Besok. Pepe pakai dress biru. Dia dress hijau. Samaan Pak, mana? Apaan sih? Dia kan kayak gitu. Udah tau. gue beliin baju Dia Natal. kayak gitu, bener. Abang juga, dia Amel bilang pakai gaun, dia nggak mau. Kamu pakai jubah. Lu pakai baju mama aja. Lah, nanti sama mana kayak Yuli. Yang mana? Itu yang merah. Ini itu mbak. Ini itu. Iya kan itu kan sama. Kiss my ass goodbye. Mbak pakai itu. Ah, enggak, emang sama kayak mama itu. Sama. Bajunya sama. Orang beli. Mau pakai kardigan. Oh. Enggak besok pakai yang biru. Iya. Pepe pakai biru. Pas Natal sekolah. Amel hijau. Amel hijau waktu Natal Parina. Oh, berarti ini ya, besok kan Jumat gereja, Iya. Sabtu gereja, Minggu Iya. gereja juga ya? Iya. Minggu gereja apa? Gereja biasa, gue Gereja jadi nyatet biasa. khotbah. Ibadah minggu. Nggak libur tau nyatet khotbahnya. Libur. Gereja kayak libur deh. Itu khotbah yang depan itu catat. Itu sekolah minggu yang libur. Kan Minggu berarti Pepe nggak bisa gereja. Kalau mau gereja subuh lagi. Ah, mati kalah subuh. Kalau Sabtu kan perjamuan kudus. Minggu Pepe teater. Ya udah gereja pagi. Men, nggak bisa makan. Abis teater ya mau nginep. Ini penting Pak untuk terakhir kalinya. Penting, ini lagi ada masalah Adiknya genting-genting. ikut ya Pak? Perasaan dari kemarin lu Iya, terakhir abangnya juga kali. ikut. Lo JMT, lo semua JMT. Enggak kan? Terus Ya kan, caper Mel. gitu dia. Emang kita dibuang, Mel. Memang. Ya dia kan nginep di rumah Meli. Pasti. Udah deh, gue mau udahan dulu. Parlo. Buset, udah sejam lebih ya ini. Oke. Oke, makasih. Thank you. Ini ada banyak. Ada Kak Gilang, ada Kak Fidel, ada Kak Bagas, ada Kak Firya, ada Kak Abo, ada Kak Safitri, ada Kak Mari, ada Kak Permen Kapas, ada Kak Roy Edisi, Kak Solali, ada Kak Arif, ada Kak Hantu Laut, ketonjok ya bang, ada Kak Asep, ada Kak Kiki Mars, Kak Cesia, Kak Yulia, Kak Raihan. Dan itu terima kasih ya udah kasih gift. Kiss my ass goodbye. Nah ini ada Kak Arif, ada Kak Gisha, ada Kak Laila, ada Kak Nigel. Terima kasih. Ada Kak Kebalik, ada Kak Firya, ada Kak Permen Kapas, ada Kak Asep, Knalpot. Oh Asep, keren Asep. Ada Kak Roy Edisi, ada Kak Gilang, ada Kak Safitri, Kak Bagas, dan yang pertama ada Kak Solali. Wow. Oke, terima kasih. SS-nya yang ini aja ya. Oke, thanks. Bye. Bye.